warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Raina Rizky dari kelas 11 TKJ 1, siswi SMK Negeri 2 Purwakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar jaringan komputer atau network fundamental. Langsung saja ke video materi selanjutnya ya. Nah, di sini ada materi tentang jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung untuk berkomunikasi dan berbagai sumber daya, seperti data, perangkat keras, atau koneksi internet. Jaringan ini memungkinkan komputer dan perangkat lainnya untuk saling bertukar informasi dan bekerja secara bersama-sama melalui media komunikasi, seperti kabel atau nirkabel Wi-Fi. Ini gambaran jaringan komputernya. Selanjutnya ada OSI layer. OSI layer atau Open System Interconnection Layer adalah model referensi yang digunakan untuk memahami cara kerja komunikasi antar sistem dalam jaringan komputer. Nah, di sini ada cara kerja OSI layer. Yang pertama ada physical atau lapisan fisik. Fungsinya mengatur pengiriman bit melalui media fisik seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio pada jaringan nirkabel. Yang kedua, ada data link atau lapisan data link. Fungsinya menyediakan pengalamatan fisik seperti alamat match dan kontrol akses media serta memastikan bahwa data dikirim tanpa kesalahan. Yang ketiga, ada network atau lapisan jaringan. Fungsinya mengatur pengalamatan logis seperti alamat IP dan pengalamatan rute seperti routing data dari sumber ke tujuan seringkali melewati beberapa perangkat dan jaringan. Yang keempat, ada transport atau transport layer, lapisan transportasi. Fungsinya menyediakan pengendalian aliran data, pengendalian kesalahan, dan memastikan pengiriman data yang dapat diandalkan. Yang kelima, ada session layer atau lapisan sesi. Fungsinya mengelola sesi atau koneksi antara aplikasi di dua perangkat, termasuk pembukaan, pengelolaan, dan penutupan sesi. Dan yang keenam ada presentation atau lapisan presentasi. Fungsinya menyusun data agar bisa dipahami oleh aplikasi, termasuk pengodean, kompresi, dan enkripsi. Dan yang terakhir ada application atau lapisan aplikasi. Fungsinya berinteraksi langsung dengan aplikasi penggunaan dan menyediakan layanan seperti email, file transfer, dan web browsing. Selanjutnya ada protokol dan port. Protokol berfungsi untuk menentukan prosedur pengiriman data yang dibagi menjadi dua. Ada TCP, Transmission Control Protocol, digunakan untuk IP karena support error checking, yaitu disebut 3-way handshake. Yang kedua ada UDP yang disebut User Datagram Protocol, digunakan untuk streaming games dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Di sini ada ringkasan perbedaannya ya. Selanjutnya ada port. Port merupakan rangkaian komputer untuk terhubung dengan berbagai komputer dan program lain dalam jaringan, berfungsi untuk menjelaskan servis pada komunikasi jaringan. Jumlah port berjumlah 65535 yang dibagi menjadi 3. Ada well-known ports, registered ports, dan dynamic atau private port. Di sini ada gambar port nomornya ya, dan service dan remarknya. Selanjutnya ada IP dan MAC address. MAC address atau Media Access Control Address adalah sebuah alamat unik yang diberikan pada setiap perangkat jaringan oleh pabrikannya. Alamat ini berfungsi sebagai identitas perangkat dalam jaringan komputer. MAC address digunakan pada lapisan data link dalam model OSI untuk mengidentifikasi perangkat secara fisik di dalam jaringan lokal (LAN). Selanjutnya ada IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah alamat numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer, baik itu jaringan lokal (LAN) maupun jaringan global seperti internet. IP address berfungsi sebagai alamat logis yang memungkinkan komunikasi antara perangkat dalam jaringan.
IP address umumnya dibagi menjadi dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, jadi perbedaan dengan MAC address, IP address adalah alamat logis yang dapat diubah dan digunakan untuk komunikasi antar jaringan. Sedangkan MAC address adalah alamat fisik yang tetap dan digunakan untuk identifikasi perangkat di dalam jaringan lokal. Nah, selanjutnya ada IPv4 bagian kelas. Untuk V4 itu ada pembagian kelasnya, kelas A, B, dan C. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya yaitu di pembagian network dan hostnya. Nah, untuk kelas A, itu objek pertamanya sebagai network ID-nya. Dan di kedua sampai keempat itu sebagai host ID-nya. Nah, jadi panjang banget untuk kelas A. Sedangkan kelas B, dua oktet pertama sebagai network ID dan dua oktet terakhir sebagai host ID-nya. Sedangkan di kelas C itu oktet pertama dan terakhir sebagai network ID-nya, oktet keempat itu sebagai host ID-nya. Nah, jadi itu gambaran tentang pembagian kelas IPv4. Nah, selanjutnya ada IP public dan IP privat. IP public adalah alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan publik seperti internet. Sedangkan IP privat adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan lokal LAN untuk mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan tersebut. IP privat tidak dapat diakses langsung dari internet. Selanjutnya ada RFC 4632. Apa itu RFC 4632? RFC 4632 adalah aturan yang sangat penting dalam dunia internet dengan cara mengatur bagaimana alamat rumah atau alamat IP dibagi ke setiap perangkat yang terhubung ke internet ataupun ini membuat internet bisa berjalan dengan lancar dan efisien. Materi terakhir ada subnetting. Yang pertama, subnetting adalah cara untuk memisahkan atau mendistribusikan alamat IP atau IP address. Yang kedua ada subnet mask, adalah angka yang menunjukkan beberapa banyak bit yang digunakan untuk prefix dan beberapa banyak bit yang digunakan untuk suffix. Dan yang ketiga ada tujuan dari subnetting adalah supaya komunikasi antar komputer bisa lebih cepat dan aman serta untuk memanfaatkan alamat IP dengan lebih efisien. Cara kerja subnetting, yang pertama kita harus pahami struktur alamat IP. Yang kedua, gunakan subnet mask. Karena subnet mask digunakan untuk memisahkan bagian network dan host dalam alamat IP. Yang ketiga, kita tentukan jumlah subnet. Rumus untuk menghitung jumlah subnet yang dapat dibuat 2N, di mana N adalah jumlah bit yang dipinjam dari host ID. Yang keempat ada hitung host per subnet. Rumus untuk menghitung jumlah host per subnet yaitu 2N dikurang 2H, di mana H adalah jumlah bit yang tersisa untuk host ID, dikurangi 2 karena satu alamat digunakan untuk network ID dan satu untuk broadcast. Dan yang terakhir ada bagi jaringan. Setelah subnet mask baru diterapkan, alamat IP dalam jaringan dipecah menjadi beberapa subnet kecil. Setiap subnet memiliki network address, broadcast address, dan rentang host masing-masing. Segitu saja dari saya. Terima kasih.